mirip hewan atau yang kita sebut dengan protozoa. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu protos yang artinya pertama dan zoa yang artinya hewan. Jadi protista yang mirip hewan. Ini adalah organisme. Kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum kita bahas klasifikasinya, kita akan bahas dulu ciri tubuh protozoa. Ciri tubuh protozoa yang pertama adalah bersel satu atau yang kita sebut dengan uniseluler. Kemudian berukuran mikroskopis kurang lebih 10 sampai 200 milimikrometer. Bentuk selnya bervariasi, ada yang tetap dan ada yang bentuknya berubah-ubah. Ciri selanjutnya adalah sebagian besar memiliki alat gerak. Kemudian, struktur tubuh dari protozoa umumnya terdiri atas membran sel, sitoplasma atau cairan sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan inti sel atau nukleus. Selanjutnya kita bicarakan cara hidup protozoa. Cara hidupnya yaitu heterotrof, artinya memangsa bakteri atau protista lain memakan sampah organis. Kemudian habitat dari protozoa yaitu ada yang di tanah, ada yang di perairan yaitu pada air laut dan air tawar. Kemudian hidup dalam tubuh hewan atau manusia dengan cara bersimbiosis. Nah, ini adalah contoh gambar dari habitat protozoa. Selanjutnya kita akan membicarakan reproduksi protozoa. Reproduksi protozoa terdiri dari dua. Yang pertama adalah aseksual. A itu tidak seksual. Jadi secara vegetatif dengan cara apa? Membelah diri. 2 menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian reproduksi seksualnya dengan penyatuan sel generatif atau gamet atau penyatuan inti sel vegetatif atau yang kita sebut dengan proses konjugasi, yaitu perkawinan sederhana yang belum diketahui jenis kelaminnya. Di sini ada gambar contoh dari konjugasi pada Paramecium caudatum. Oke, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, maka protozoa terbagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas Rhizopoda, nama lainnya Sarcodina. Alat geraknya berupa pseudopodia. Pseudo itu semu, poda itu kaki, jadi kaki semu. Contohnya adalah amuba proteus. Contoh lain dari Rhizopoda atau Sarcodina, di sini ada gambar. Nah, ini adalah Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri. Kemudian di sini juga ada gambar yaitu Escherichia coli yang kita sebut dengan E. coli yang membantu pembusukan dan pembentukan vitamin K di usus besar manusia. Kemudian di sini ada gambar Foraminifera. Foraminifera digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Kemudian ada Radiolaria yang digunakan sebagai bahan dinamit. Selanjutnya, kelas yang kedua adalah kelas Flagellata. Nama lainnya adalah Mastigophora. Alat geraknya sesuai namanya yaitu flagella, flagellum atau bulu cambuk. Contohnya ada Noctiluca, menyebabkan laut bercahaya pada malam hari. Selanjutnya di sini ada gambar dari Trypanosoma gambiens, merupakan penyebab penyakit tidur atau terlena.
Peranan flagellata yang merugikan ya, misalnya pada manusia ada flagellata Trypanosoma cruzi, menyebabkan penyakit anemia atau kurang darah. Kemudian yang kedua ada Trypanosoma radiatus, penyebab penyakit tidur sama seperti Trypanosoma gambiens. Kemudian ada Leishmania donovani, penyebab penyakit kala-azar, penyakit kelamin. Kemudian ada Trypanosoma vaginalis, penyebab penyakit gatal pada vagina. Ada juga Giardia lamblia, penyebab penyakit diare. Selanjutnya, flagellata yang merugikan pada hewan misalnya adalah Trypanosoma evansi, penyebab penyakit surah pada hewan ternak. Kemudian ada Trypanosoma burzei, penyebab penyakit nagana pada ternak juga. Kelas yang ketiga adalah kelas Ciliata, nama lainnya adalah Influsoria. Sesuai dengan namanya, alat geraknya merupakan silia atau rambut getah. Contohnya adalah yang disebut dengan hewan sandal atau Paramecium caudatum. Kemudian di sini ada Stensor, Vorticella, dan Didymium. Ya, kemudian ada gambar selanjutnya, ada gambar Balantidium coli, penyebab penyakit sakit perut balantidiasis. Oke, selanjutnya kita akan bahas kelas yang keempat, yaitu kelas Sporozoa. Kelas ini tidak mempunyai alat gerak, tetapi sesuai dengan namanya, dia dapat membentuk spora. Nah, contoh dari kelas Sporozoa adalah Plasmodium yang merupakan penyebab penyakit malaria. Plasmodium falciparum, penyebab penyakit malaria tropicana, masa sporulasinya tidak menentu, jadi demamnya tidak menentu secara tiba-tiba. Kemudian ada Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana. Masa sporulasinya adalah 48 jam, 2 hari sekali demamnya. Kemudian ada Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria kuartana. Masa sporulasinya adalah 72 jam. Selanjutnya kita akan membahas siklus dari Plasmodium. Jadi Plasmodium ini berada pada 2 inang, pada sel darah merah manusia dan pada nyamuk Anopheles betina. Jadi pada manusia itu adalah perkembangan secara vegetatif, yaitu sporozoid ya, yang ada di air liur pada nyamuk Anopheles menggigit manusia, maka pada air liurnya akan mengeluarkan sporozoid ya. Dan di dalam eritrosit, sporozoid ini akan berubah menjadi merozoid, kemudian akan berubah menjadi tropozoid dan berubah menjadi gametosit. Kemudian nyamuk Anopheles itu datang untuk kedua kalinya untuk mengambil darah lagi, tetapi sambil membawa gametosit. Pada tubuh nyamuk Anopheles terjadi perkembangbiakan secara generatif. Artinya gametosit betina dan gametosit berjantan akan bersatu membentuk zigot. Kemudian zigot akan berubah menjadi oosista. Kemudian oosista ini akan berubah menjadi ookinet. Nah, di dalam ookinet itu mengandung ribuan sporozoid yang siap akan ditularkan oleh nyamuk Anopheles ke manusia berikutnya. Nah, itu adalah siklus hidup dari Plasmodium dan cara penularan dari penyakit malaria. Oke, demikian tadi materi tentang protozoa. Selanjutnya kita akan membahas protista mirip tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.